We will never stop hunting them. If you're not a robot. Berlatar di tahun 2055, manusia hidup berdampingan bersama kecanggihan teknologi intelijensi artifisial atau yang dikenal dengan sebutan AI. Manusia menciptakan robot tiruan dengan mengkloning wajah, fisik, pola pikir, bahkan pengambilan keputusan agar para robot bisa berbaur dengan manusia. Secara perlahan aktivitas mulai dikerjakan robot seperti memasak, gojek, ormas, Paris, binjai, dukun beranak, hingga meledakkan sebuah bom nuklir. Body, making them more human than human. We have given independent thought and life to robots. 10 tahun kemudian setelah insiden peledakan, pihak Amerika melarang negara barat untuk menggunakan robot agar kejadian ini tidak terulang kembali. Namun berbeda dengan kawasan Asia yang memilih hidup berdampingan bersama robot. Meskipun orang Asia mengembangkan teknologi AI, namun sang jenderal menegaskan bahwa mereka hanya melawan robot yang masih dianggap sebagai ancaman. This is a fight for our very existence. 10 years ago today, a nuclear warhead. We will never stop hunting them. Di sebuah pantai nan indah di negara Thailand, pasukan Amerika mulai melakukan pergerakan dengan bantuan pesawat induk bernama Nomad. Tak jauh dari pinggir pantai, sepasang suami istri terlihat bahagia sedang menantikan kelahiran anak pertama. I mean, you are 100% sure I'm the dad, right? Dan kisah akan fokus kepada pria bernama Joshua, korban insiden peledakan yang sudah menikah dengan warga lokal bernama Maya. Di tengah kebahagiaan sebuah keluarga, mereka mendapat laporan penyusupan mengenai penangkapan pasukan Amerika. Brother, they found us. We found an American. Who told you our location? Harun selaku pemimpin AI menyuruh Joshua untuk segera meninggalkan pulau sebelum Nomad menemukan mereka. Karena pasukan Amerika sudah melihat wajah mereka, Joshua berencana menembaknya dan menyuruh Maya untuk berkemas. Namun di saat Joshua akan menembak, What the hell are you doing here? Call off the raid, damn it. Nomada's not here. ternyata Joshua adalah seorang agen Amerika yang ditugaskan untuk mencari Nirmata, seorang warga lokal yang diduga mengembangkan senjata AI. Karena belum mendapatkan petunjuk, Joshua meminta mereka untuk menghentikan serangan. Namun hal itu tak berguna. Andrew menjelaskan mereka sudah mendapat perintah untuk menghabisi Nirmata. Orders. Di saat Joshua sedang meminta konfirmasi, di waktu yang sama Maya turun dari lantai atas. Maya yang mendengar fakta itu tidak bisa memaafkan Joshua yang ternyata adalah agen Amerika. Meskipun penyamaran, namun sebenarnya Joshua sangat mencintai Maya dan mengajak Maya untuk ikut bersamanya. Namun Maya yang sudah menganggap AI adalah keluarganya memilih untuk pergi meninggalkan Joshua. Di tengah baku tembak, Joshua yang diamankan pasukan Amerika kembali mengejar Maya, berharap Maya mau berubah pikiran. Namun Maya yang sudah pergi bersama pasukan robot masuk ke dalam jangkauan yang ternyata menjadi target pemusnahan. 5 tahun setelah kejadian pemusnahan, Joshua nampak depresi akibat kematian Maya. Setiap harinya Joshua menjalankan pemeriksaan karena sampai saat ini Nirmata masih belum ditemukan. Akibat trauma yang mendalam, untuk sementara waktu Joshua bekerja sebagai petugas kebersihan di lokasi ledakan 15 tahun yang lalu. Di malam harinya, Joshua yang sedang berkemas mengingat kembali kenangan di saat Joshua berkenalan dengan Maya. Maya yang simpati dengan keadaan Joshua memberikan tangan buatan agar Joshua bisa beraktivitas dengan mudah. Let's try another angle. How'd you get these?
Di saat menenangkan diri di sebuah kolam renang, Joshua dihampiri sang jenderal bernama Andreu yang menjelaskan bahwa Nirmata sedang menciptakan senjata super yang dapat menghancurkan nomad. Apabila nomad berhasil dihancurkan, maka itu akan menjadi kepunahan bagi umat manusia. Untuk mencegah hal itu, sang jenderal menyuruh Joshua untuk ikut bersama Howell mencari keberadaan senjata Nirmata. Akibat kematian Maya membuat Joshua menjadi apatis dan tidak peduli dengan masa depan umat manusia. I lost a child that night. That's that much I remember. I lost my wife that night, General. Namun di saat Joshua akan pergi, Howell menunjukkan rekaman 2 hari yang lalu, yang dimana di sana pasukan robot yang dipimpin oleh Harun sedang berjalan bersama Maya. Melihat rekaman itu, sang jenderal berkata kepada Joshua mereka akan pergi besok pagi. This can't be real. Keesokan harinya, Joshua bergabung dengan pasukan Howell untuk mencari keberadaan senjata Nirmata di sebuah lab. Setibanya di sana, sawah ladang terhampar luas menjadi lokasi pendaratan pesawat. The weapon designated Alpha O is way behind enemy lines. Our nearest base? Welcome back to New Asia. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di area lokasi lab Nirmata. Karena sudah 5 tahun berlalu, tempat itu berubah menjadi sebuah pedesaan. Di saat Joshua sedang mengawasi area sekitar, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran anak kecil bersama kerbaunya. Warga lokal yang tidak mau membocorkan lokasi lab membuat si Abah naik darah dan mengancam akan menembak seekor anjing apabila mereka tidak memberitahukan lokasi lab. Anak petani yang tidak mau anjingnya mati sempat menunjukkan sesuatu ke arah tempat ibadah. Joshua yang sadar ada sesuatu segera mengecek tempat tersebut. Ternyata lokasi lab berada di bawah tanah. Dengan segera mereka membagi tim untuk masuk mencari senjata buatan Nirmata. Sementara itu, Joshua yang fokus mencari Maya melihat kamera CCTV, namun nyatanya Maya tidak berada di sana. Setelah menghabisi para ilmuwan, akhirnya mereka sampai di tempat lokasi lab yang diduga sebagai tempat penyimpanan senjata. Namun untuk membuka pintu tidak semudah membalikkan telapak tangan, mereka harus menyalin sebuah kode. Di waktu yang sama, Liana yang bertugas menjaga area sekitar harus berhadapan dengan polisi robot yang sedang berpatroli. This is the police. Bergelut dengan waktu, pasukan robot mulai berdatangan yang membuat mereka harus berjaga di berbagai sudut tempat. Sementara di lokasi lab, Kipli dan Joshua ditugaskan untuk membuka pintu. You're on me! Shipley, Taylor, get this vault open. Karena pasukan robot terlalu banyak, membuat Kipli harus ikut membantu dan menugaskan Joshua untuk menunggu proses pengkodean. Setelah kepergian Kipli, tak berselang lama pintu mulai terbuka. Joshua yang ingin mencari Maya langsung masuk ke dalam lab berharap mendapat sebuah petunjuk. Namun setibanya di sana, Joshua hanya menemukan sebuah robot yang berwujud anak kecil bernama Alpi. Setelah mengecek keadaan sekitar, tiba-tiba seorang ilmuwan menembak Joshua dan menyuruh Alpi untuk pergi ke tempat Nirmata. Karena Joshua memakai baju pelindung, tembakan itu tak membuatnya terluka. Setelah mengikuti kemana Alpi pergi, ternyata pintu itu mengarah ke sebuah ladang rumput. Alpi yang tidak pernah keluar begitu terpesona dengan keindahan persawahan, daun pisang yang melambai, dan suara jangkrik yang bergema. Namun tiba-tiba suasana yang damai berubah menjadi medan perang di saat pasukan Amerika menyerang para ilmuwan. Karena misil akan segera diaktifkan, pasukan Amerika segera melakukan evakuasi. Namun sebelum pergi, Howell selaku pemimpin ingin mengambil senjata sebelum serangan dilancarkan.
Karena buruknya komunikasi, Nomad memberikan peringatan 1 menit sebelum misil diluncurkan. Mendengar hal itu, pasukan Amerika bersiap pergi dan menyuruh Elena untuk segera berlari ke arah pesawat. Di tengah pelarian, Elena sempat terkena tembakan, namun anehnya tembakan itu tidak melukai Elena. Setelah Elena berhasil dievakuasi, ternyata tembakan itu adalah sebuah bom waktu. Lalu tiba-tiba tak sampai di situ, Nomad yang sudah mendapat perintah segera meluncurkan misil ke arah lab Nirmata. Keesokan harinya, Joshua terbangun di atas perahu nelayan. Tak lama kemudian Alpi datang seperti ingin mengikuti Joshua. Meskipun Joshua sudah mengusirnya, namun anehnya Alpi tak mau pergi. Get the hell out of here. Get out my face. Go. Setelah itu Joshua mendengar suara panggilan yang ternyata Kipli masih hidup dalam keadaan sekarat. Tak berselang lama, pasukan robot sedang berpatroli mencari keberadaan mereka. Menyadari akan bahaya, Joshua segera mengangkat Kipli dan bersembunyi di sebuah rumah petani. Here we go. 1. Police everywhere, so we gotta get moving. Namun tiba-tiba sambil menonton TV, Alpi muncul entah dari mana yang membuat Joshua bingung dan segera mematikan TV. Secara ajaibnya TV kembali menyala saat Alpi meletakkan kedua tangannya, dan untuk kedua kalinya Joshua kembali mematikan TV. Tak berselang lama Howell menghubungi Kipli yang sempat terdengar oleh pemilik rumah. Kemudian Howell bertanya mengenai senjata Nirmata kepada Joshua. Ternyata Alpi adalah senjata Nirmata dalam bentuk robot. Karena tak bisa kembali, Howell menyuruh Joshua untuk menghabisi Alpi. Di saat Joshua ingin memastikan perkataan Howell, tiba-tiba polisi robot datang sebelum Howell menjawab keraguan Joshua. It's a kid. They make it into some kind of kid. How? What? Look, Colonel, Joshua yang ragu, bingung, sempat mengarahkan senjatanya kepada Alpi. Namun entah bagaimana caranya, Alpi menggambar sebuah diagram yang sama seperti tato yang dimiliki Maya. Di waktu yang sama, pemilik rumah datang dan mengarahkan senjatanya kepada Joshua. Okay, hey. Alright. Di saat pemilik rumah melihat Alpi, dia nampak bahagia karena Nirmata berhasil menciptakan anak-anak. Dengan menggunakan Google Translate, Joshua mengerti bahasa yang diucapkan pemilik rumah. Dan di saat Google Translate berkata "aku akan menghabisi orang Amerika", tiba-tiba suara tembakan Joshua terdengar oleh pasukan robot. Setelah menghabisi pemilik rumah, Joshua mengambil kunci mobil dan menjelaskan kepada Alpi pemilik rumah sedang dinonaktifkan. Kemudian Joshua bertanya kepada Alpi apakah Alpi pernah melihat Maya. Di saat Alpi melihat wajah Maya, terlintas kedekatan yang tidak biasa. Can you understand me? Do you know who this is? Where did you see this? Di tengah percakapan, polisi robot yang sudah mengepung rumah melemparkan sebuah granat ke arah garasi mobil. Dalam hitungan mundur, Joshua yang tidak bisa kemana-mana panik saat melihat granat. Namun beruntungnya tiba-tiba anjing itu mengembalikan granat ke arah robot. Melihat ada kesempatan, Alpi kembali meletakkan tangannya yang membuat mesin mobil menyala. Sementara di tempat lain, Howell yang tertangkap bersama si Abah jauh lebih pintar, jauh lebih licik dibandingkan dengan robot kepolisian. Di tengah persimpangan, mobil kehabisan bensin yang membuat Kipli panik karena dirinya membutuhkan perawatan medis. Setelah berhasil ditenangkan, Joshua akan pergi ke kota lain untuk bertemu dengan teman lamanya. Namun di saat Kipli melihat Alpi, tiba-tiba Kipli menjadi tenang dan menghembuskan napas terakhirnya. Setelah kematian Kipli, dari arah lain terlihat mobil warga lokal yang bertanya keadaan mobil Joshua. Sambil memegang senjata, dengan perlahan Joshua menghampiri supir dan berharap mereka memberikan tumpangan. You need help?
Hello? We really appreciate it. Di waktu yang sama dengan menggunakan GPS, Howell berhasil menemukan jasad Kipli. Setelah itu si Abah menurunkan Kipli dan mengambil ingatan Kipli dengan sebuah alat. Kemudian ingatan itu dipindahkan ke robot polisi untuk mencari informasi. Karena Kipli sudah meninggal beberapa jam yang lalu, mereka hanya memiliki 30 detik dari nyawa Kipli. We'll be lucky to get 30 seconds. Setelah terbangun di tubuh robot, Kipli langsung panik karena Kipli sadar dirinya sudah meninggal dunia. Dalam hitungan mundur 30 detik, Howell hanya mendapat sedikit informasi mengenai tujuan Joshua. A friend. You're already dead. I'm sorry, son. Truly. But where's the weapon? 20 seconds. Shipley. Sementara di perbatasan kota, berita penculikan Alpi tersebar di media. Di saat petugas melakukan pengecekan kepada warga lokal, jumlah anak yang terdaftar lebih 1 orang. Ternyata itu adalah Alpi yang menumpang bersama Joshua. Di saat petugas itu meminta Alpi untuk melepaskan kupluk yang dia pakai, tiba-tiba Alpi menggunakan kekuatannya yang membuat semua mesin mati seketika. Setelah itu Alpi kembali menyalakan mobil agar mereka bisa melarikan diri. Setibanya di terminal kota, terlihat iklan donor wajah terpasang di berbagai sudut tempat. Petugas patroli yang masih berjaga membuat Joshua harus berjalan dengan hati-hati. Karena tak memiliki petunjuk, Joshua segera pergi menaiki bus untuk mencari teman lamanya di kota Lelat. Di tengah perjalanan, Alpi kembali terpesona saat melihat motor Supra yang sedang mengangkut sumber daya alam. Seperti halnya anak kecil, Alpi bertanya jika robot diciptakan dari berbagai komponen mesin, lalu bagaimanakah manusia bisa diciptakan? Dan setelah mereka dinonaktifkan atau mati, Alpi berkata dirinya tidak bisa masuk surga karena Alpi bukan seorang manusia. If you're not a robot, It's a peaceful place in the sky. and I'm not a person, Setibanya di kota Lelat, Joshua melihat Maya yang ternyata itu adalah robot tiruan. Terlintas sedikit ingatan saat Joshua mulai melakukan penyamaran. Berdasarkan informasi, ayah Maya diduga sebagai Nirmata. Oleh karena itu, Joshua diperintahkan untuk mendekati Maya dan mencari informasi lebih jauh. Namun nyatanya Joshua jatuh cinta kepada Maya dan berakhir seperti ini. Do not go native on me, pal. Gain her trust. Setelah berjalan cukup jauh di sebuah pabrik robot Cikarang, Joshua bertemu dengan teman lamanya yang tidak lain adalah Drew yang sempat tertangkap di awal film. Drew yang memilih keluar dari kesatuan bekerja sebagai pembuat robot di kawasan Cikarang. Setelah itu Joshua memperkenalkan Alpi kepada Drew dan berharap Drew memiliki sebuah petunjuk. I see your loyalties have changed. God, man. hello, asshole. That's encrypted. If you ain't Nirmata, you ain't getting it. Setelah melakukan pengecekan, ternyata Alpi berbeda dari robot yang lain. Alpi memiliki teknologi yang canggih yang bisa membuatnya tumbuh dewasa seperti halnya manusia. Semakin bertambah usia, kekuatan Alpi semakin kuat yang dapat membuat Alpi mengendalikan semua teknologi dari jarak jauh. Eventually, she'll be able to control all technology remotely. Josh, that's the most advanced sim I've ever seen in my life. Setelah pengecekan selesai, Drew menyuruh kekasih robotnya untuk membawa Alpi beristirahat di kamar atas. Sambil menawarkan es krim, Alpi bersedia ikut bersama sang robot. How about ice cream? Great. Come on, sweetie. Setelah kepergian Alpi, Joshua meminta Drew melacak GPS yang tersimpan di cincin Maya. Meskipun Drew merasa Maya sudah tiada, namun Joshua ingin memastikan keberadaan Maya yang sempat diperlihatkan oleh sang jenderal. She looked very alive. Okay, all right, man. I'm sorry. Gave Maya. Still got a tracker for it? Di tengah keraguan, Joshua melihat warga lokal yang hidup damai berdampingan bersama robot. Bahkan robot yang sudah mati dimakamkan layaknya manusia dengan adat istiadat setempat.
Sementara di kamar, Alpi yang sedang menunggu pesanan es krim merasa ada sesuatu yang datang untuk menjemputnya. Tak berselang lama pesanan es krim datang yang ternyata itu adalah robot polisi yang lain. Kekasih Drew yang tidak memiliki kecurigaan segera mengambil pesanan yang ternyata itu adalah sebuah bom waktu. Come with me. Di saat Alpi akan dibawa paksa oleh petugas polisi, tiba-tiba Joshua datang untuk menyelamatkan Alpi. Dengan kemampuan militernya, Joshua berhasil menghabisi mereka semua. Di saat akan pergi, Drew yang mencintai sang robot membuat Joshua ikut merasakan kesedihan. Di waktu yang sama, petugas yang lain sudah bersiap untuk mengepung kamar. Namun ternyata Joshua sudah pergi dari kamar tersebut. Lalu tiba-tiba... ya, itu adalah Howell dan si Abah yang menyamar sebagai petugas robot. Karena tak memiliki petunjuk, Howell menyuruh si Abah untuk memanggil bala bantuan. It's time to call in the cavalry. Dengan menggunakan alat pelacak, ternyata lokasi cincin berada di rumah lamanya Joshua. Karena area tersebut sudah terkontaminasi ledakan, Joshua menggunakan perlengkapan helm dan berjalan keluar meskipun kemungkinan kecil Maya berada di sana. Josh, you don't understand. Don't do this. Josh! Tak berselang lama, Alpi merasakan ada yang akan segera datang, yang ternyata itu adalah pesawat pengintai. Karena buruknya komunikasi, Alpi segera keluar untuk menyusul Joshua. Setibanya di sana, ternyata rekaman mengenai keberadaan Maya adalah sebuah hologram. Karena tak memiliki petunjuk lagi, hanya Alpi lah harapan Joshua. Tak berselang lama, Drew ikut menyusul untuk memperingatkan Joshua akan pesawat pengintai. Namun tiba-tiba pesawat itu mulai menembak yang membuat Drew dalam keadaan sekarat. No, wait, Drew. Menjelang akhir hayatnya, Drew menjelaskan kebenaran yang terjadi saat penyergapan di awal film. Ternyata Nirmata bukanlah ayah Maya, melainkan Maya sendiri. Oleh karena itulah penyerangan di awal film dilakukan tanpa adanya konfirmasi kepada Joshua. Where's Nirmata? It's her. I'm sorry. Tak ada waktu untuk berpikir, Joshua segera pergi untuk menghindari serangan musuh. Namun setibanya di pantai, ternyata musuh itu adalah Harun. Di saat Joshua hilang kesadaran, Joshua mengingat kembali masa indah bersama Maya. Sebelum pecah perang, ayah Maya mengajari Maya semua teknologi AI. Namun perang yang terus berlangsung membuat sang ayah harus pergi meninggalkan Maya. Sementara Maya diasuh oleh tiruan sang ayah yang tidak lain adalah Harun. Meskipun tiruan, Harun membesarkan Maya layaknya seorang manusia. Menjelang sadar, Joshua berharap agar dirinya bisa memeluk Maya untuk yang terakhir kalinya. If I could just hold you one last time. Di tengah perjalanan dengan menggunakan perahu modern, mereka akan pergi ke suatu tempat. Setelah terbangun, Harun menanyakan maksud dan tujuan Joshua membawa Alpi. Sambil duduk santai, Harun menjelaskan kejadian 15 tahun yang lalu. Do you know what will happen to the West when we win this war? Nuclear bomb in Los Angeles was a coding error. Ternyata ledakan nuklir bukan disebabkan oleh AI. Kesalahan kode nuklir, lalai dalam bertugas, sifat manusia yang tidak mau disalahkan, membuat manusia mengkambing hitamkan robot sebagai pelaku pengeboman. Sebenarnya robot tidak pernah sekalipun untuk mengkudeta kehidupan manusia. Mereka hanya ingin hidup damai tanpa adanya perbedaan. Setelah menjelaskan kesalahpahaman, Harun bersiap untuk menembak Joshua. Namun di saat akan menembak, terjadi kekacauan di atas dek kapal. Ternyata Harun mendapat informasi bahwa markas mereka telah diserang. Di tengah kepanikan, Alpi yang tidak mau Joshua terbunuh segera membebaskan Joshua.
Setibanya di markas, terlihat korban jiwa yang berjatuhan baik dari robot maupun manusia. Sementara di perahu, Joshua menyelinap masuk untuk mencari petunjuk. Tanpa sengaja, Joshua mendengar percakapan Harun yang ternyata Alpi diciptakan untuk mengalahkan nomad. Andaikan Alpi bisa masuk ke dalam dan menghancurkan nomad, kemungkinan besar mereka akan memenangkan peperangan. Namun demikian, tidak ada jaminan Alpi akan selamat. Does she even know what she's been created for? Get her up there. Maybe she can destroy it. Hari yang semakin gelap dimanfaatkan Joshua untuk mengambil kembali Alpi dari pelukan Harun. Dengan menonaktifkan Harun dalam posisi standby, akhirnya Joshua berhasil merebut Alpi kembali. Di waktu yang sama, penjaga yang sedang bertugas mendapat sinyal peringatan mengenai serangan fajar dari dua arah yang berbeda. Setelah alarm dibunyikan, seorang penjaga mengaktifkan kembali Harun untuk segera bersiap menghadapi serangan musuh. Di saat proses evakuasi, pasukan Amerika menembakkan bom asap yang menjadi pertanda serangan akan segera dimulai. Dengan menggunakan bulldozer tanpa pandang bulu, mereka menandai setiap orang, baik itu robot maupun manusia. Karena bagi pihak Amerika, manusia yang mendukung robot adalah musuh mereka. Namun berbeda dengan robot, meskipun terbuat dari komponen mesin, mereka masih memiliki hati nurani dengan berlari menjauh dari pemukiman warga agar mereka tidak terkena ledakan. Targets! Targets! Run! Run! Belum puas dengan tembakan, Howell meluncurkan sebuah bom yang terpasang di tubuh robot. Sesuai dengan perintah, robot itu berlari tanpa ada yang bisa menghentikannya. Hingga di saat robot kedua kembali diluncurkan, tiba-tiba robot itu berhenti saat melihat Alpi. Dengan kekuatannya, Alpi berhasil menjinakkan robot itu. Namun tak berselang lama, si Abah yang melakukan pengecekan tanpa ragu menembak Alpi. Joshua yang mengejar Alpi segera menembak si Abah tepat di kakinya. Karena si Abah tidak mau menyerah, dengan terpaksa Joshua menghabisi si Abah. Alfie! Tak berselang lama, robot itu kembali aktif yang membuat Joshua harus segera membawa Alpi ke tempat yang lebih aman. Harun yang sadar Joshua sudah berubah segera mengajaknya ke tempat persembunyian terakhir Nirmata. Di tengah gempuran pasukan Amerika, mereka harus menahan selama mungkin agar Harun bisa pergi tanpa diketahui. Setelah serangan pertama, Howell yang cerdas mengubah suaranya menjadi warga lokal agar Dau mau memberikan informasi kemana tujuan Harun selanjutnya. Di tengah perjalanan, Harun menjelaskan bagaimana Maya menciptakan Alpi. Beberapa minggu sebelum penyerangan, secara diam-diam Maya menyalin embrio yang ada di kandungannya. Itulah mengapa Alpi begitu dekat dengan Joshua, karena secara tidak langsung Alpi adalah anak mereka. Just weeks before the night of the attack, from a scan of a human embryo. Setibanya di markas terakhir, Joshua menyerahkan Alpi untuk segera diperbaiki. Di saat menunggu panggilan, Joshua mengingat kembali kenangannya bersama Maya. Di balik kisah cinta mereka, masing-masing menyembunyikan rahasia. Joshua yang menyamar ditugaskan untuk membunuh Nirmata, sementara Maya adalah Nirmata yang ingin menghentikan peperangan. Namun di balik semua itu, mereka saling mencintai dan ingin hidup normal sebagai sebuah keluarga. But I am her. She loves me. Setelah lama menunggu, akhirnya Joshua diizinkan masuk untuk bertemu dengan Maya. Namun ternyata Maya dalam keadaan koma sejak insiden peledakan 5 tahun yang lalu. Karena Maya adalah Nirmata, sang pencipta kedamaian, para robot tidak bisa menyakiti Maya. Dengan perasaan sedih, Joshua mendekati Maya untuk menonaktifkan mesin agar Maya bisa meninggal dengan damai.
Goodbye, Mother. Setelah mematikan mesin dari kejauhan, Nomad terlihat semakin mendekat. Mendengar suara peringatan, Harun segera melakukan evakuasi dan bersiap untuk menyerang. Menyadari adanya serangan di saat akan pergi, tiba-tiba Howell sudah berada di belakang Joshua. Meskipun Maya sudah meninggal, Howell ingin mengambil ingatan Maya dan memastikan tidak ada lagi Nirmata yang kedua. Namun di saat Howell meminta Joshua untuk menyerahkan Alpi, tiba-tiba Harun mencegah hal tersebut. First the weapon, then the Nirmata. Namun ternyata pasukan Amerika sudah mengepung tempat ini. Di saat Harun meletakkan senjatanya, tiba-tiba Harun menembakkan sesuatu ke arah Howell. Akibat dari tembakan itu, Harun harus dinonaktifkan. Tanpa rasa takut, Harun justru tersenyum karena ternyata tembakan Harun adalah sebuah bom waktu. Melihat hal itu, Alpi sempat ingin membantu, namun sayangnya pasukan Amerika menganggap tindakan Alpi membahayakan. Lalu tiba-tiba, meskipun tertembak, ternyata Harun masih hidup dan menyuruh Joshua untuk pergi menghancurkan Nomad. Sebelum pergi, Joshua mengambil chip ingatan Maya sebagai kenangan terakhir. Destroy Nomad. Hey! Sergeant Taylor! Di saat akan pergi, Joshua dihadang oleh pasukan Amerika yang ternyata Joshua dianggap pahlawan karena sudah menghabisi Nirmata dan menemukan senjatanya. Karena Nomad akan melakukan pemusnahan, Joshua segera dievakuasi untuk meninggalkan tempat ini. Setibanya di markas utama, saking canggihnya Alpi, mereka tidak bisa menonaktifkan Alpi dengan cara biasa. Oleh karena itu, sang jenderal menyuruh Joshua untuk menonaktifkan Alpi sebelum mereka melakukannya dengan cara kasar. Entah apa yang Joshua bicarakan, tiba-tiba Alpi menurut dan menonaktifkan dirinya sendiri. Setelah dinonaktifkan, mereka berencana untuk menghancurkan Alpi di tempat pembuangan robot. Di tengah perjalanan, ternyata Alpi dalam mode standby yang langsung terbangun dan mematikan mesin mobil agar mereka bisa melarikan diri. Setelah berhasil kabur, Joshua segera pergi menuju bandara. Dengan kemampuan Alpi, mereka dapat menaiki pesawat tanpa perlu membeli tiket. Namun sang jenderal yang cerdas segera menyuruh mereka untuk membatalkan semua penerbangan termasuk yang sudah lepas landas. Emergency spacesuits are located in the rear of the shuttle. Not let that thing get aboard Nomad. Sir. Mendengar kabar itu, Joshua tidak panik karena dengan kemampuan Alpi, mereka dapat mengendalikan pesawat dengan mudah. Ternyata pesawat tersebut bergerak menuju Nomad. Bisa dipastikan Joshua berencana menghancurkan Nomad dan mengakhiri peperangan. Setibanya di Nomad, semua penumpang keluar sesuai dengan arahan pramugari. Tak berselang lama, pasukan Nomad masuk ke dalam pesawat untuk menangkap Joshua dan Alpi. Namun ternyata itu adalah jebakan. Tiba-tiba Joshua membuka pintu darurat agar semua pasukan tersapu keluar pesawat. Mengetahui rencana Joshua, sang jenderal menyuruh operator untuk meluncurkan rudal ke semua markas robot yang tersebar di berbagai wilayah. Menyadari rencana sang jenderal, Joshua menyuruh Alpi untuk mematikan distrik Nomad agar peluncuran bisa digagalkan. Sementara itu, Joshua akan menghancurkan Nomad dengan bom waktu. Sebelum mereka berpisah, Joshua memberikan chip Maya kepada Alpi. Shut down the power. I'll meet you back here. Do it for her. Do it for Mother. Di saat evakuasi berlangsung, mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Alpi berlari menuju pusat, sementara Joshua berjalan tanpa adanya pengaman menuju tempat rudal untuk memasangkan bom peledak.
Bergelut dengan waktu, Joshua yang saat ini berada di rudal terakhir menunggu Alpi menjalankan tugasnya. Hingga di saat akan meluncur di waktu yang tepat, Alpi berhasil mematikan mesin Nomad. Setelah rencana pertama berhasil, Joshua segera memasangkan bom waktu dengan hitungan mundur 10 menit. Karena bom sudah dipasang, Joshua menyuruh Alpi untuk pergi ke tempat kapsul evakuasi. Di tengah pelarian, Alpi berhenti sejenak saat melihat robot tiruan Maya. Karena Alpi memiliki chip Maya, Alpi memasukkan chip itu berharap Maya bisa hidup kembali. Come on. Joshua needs us. Karena Nomad belum dihancurkan, rudal yang sudah meluncur tidak bisa dinonaktifkan. Sementara di tempat lain, akibat kebocoran udara, Joshua tidak memiliki waktu yang cukup. Mengetahui Joshua dalam bahaya, dengan terpaksa Alpi meninggalkan Maya dan segera pergi ke tempat evakuasi. Airlock activated. Karena Joshua masih belum pulih, Alpi segera pergi ke tempat kapsul untuk mempersiapkan proses evakuasi. Namun tak diduga, sang jenderal menyuruh operator untuk menjalankan mesin penjaga. Melihat Alpi dalam keadaan bahaya, Joshua segera menekan tombol penutup kapsul agar Alpi selamat dari serangan mesin. Setelah gagal menyerang Alpi, mesin itu membalikkan badan dan menyerang Joshua. Hingga di saat Joshua dalam bahaya, Alpi segera menggunakan kekuatannya untuk menjinakkan mesin tersebut. Hingga menjelang keberangkatan, ternyata pintu kapsul tidak bisa dibuka. Di waktu yang sama, hitungan mundur bom sudah mendekati akhir. Hancurnya Nomad membuat sebagian rudal yang sudah diluncurkan kembali dalam mode non-aktif. Menyadari tidak ada jalan keluar, Joshua segera menekan tombol peluncuran agar Alpi bisa selamat. Meskipun berat, namun inilah jalan terbaik. I'm going to heaven. Detik-detik kehancuran Nomad, Joshua berjalan di ladang rumput yang ternyata Maya kembali sadar dalam tubuh robot tiruan. Karena ucapan adalah doa, akhirnya Joshua bisa memeluk Maya untuk yang terakhir kalinya. Hancurnya Nomad menjadi kemenangan untuk para robot karena akhirnya mereka bisa hidup berdampingan bersama umat manusia. Tamat. Review film kreator Bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah terkadang manusia tidak pernah mau mengakui kesalahannya dan justru menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan dirinya. Namun alangkah baiknya mengakui kesalahan adalah proses kedewasaan. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.